Sangat cantik variasi warna daun seperti ini. Ya, agak bermutasi teman-teman. Biasanya banyak hijaunya. Aglonema jenis ini kelihatan sehat dan subur. Tetapi ya, saya akan menanganinya. Bagaimana cara saya menanganinya? Teman-teman bisa mengikuti saya sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengganti pot tanaman aglonema saya yang sangat cantik ini. Sangat mewah tampilannya, tetapi saya akan ganti potnya karena sudah tidak sesuai. Tanamannya sudah sangat tinggi ya, seperti ini. Potnya masih kecil, medianya masih agak poros saja, bagus ya. Kelihatannya juga pertumbuhannya tidak ada masalah, sangat bagus teman-teman. Cuma ini tidak terlalu besar daunnya karena sering mengeluarkan bunga. Yang hitam-hitam ini bunga ya teman-teman. Kita lihat ya lebih dekat. Ya kan bunga yang mengering. Jadi saya buang bunganya yang kering ini. Makanya ini ya teman-teman. Bukan cuma itu, masih ada yang lain, masih ada di bawah. Agak ke bawah. Jadi saya keluarkan, makanya agak kecil daunnya nih ya, padahal pernah lebih besar. Ini lebih besar daripada ini daun bawahnya ya kan, lebih besar, tapi masih normal aja pertumbuhannya. Cuma ya takutnya perlu lagi nutrisi tambahan, makanya saya akan ganti potnya. Ini pot yang akan saya pakai teman-teman, pot bekas juga, tapi banyak sekali lubangnya, sangat bagus dan besar dibandingkan dengan potnya ini ya kan. Jadi bertambah media tanamnya, otomatis nutrisinya juga bertambah ya. Selisih jauh kan antara ini dengan yang ini. Saya juga sudah siapkan media tanam baru ya, media tanam yang ini ya, media tanam poros. Nah, sangat bagus teman-teman, poros. Jadi tinggal diisi saja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diisi jangan sampai penuh ya, karena media lamanya kalau tidak ada masalah itu tetap dipakai, kecuali akarnya ada yang lonyot, itu diganti media tanamnya secara keseluruhan. Kalau ini tidak, kalau tidak ada masalah akarnya, tapi sepertinya tidak ada masalah ya, melihat perkembangannya ini tidak ada masalah. Saya pinggirkan dulu nih. Kemudian ini saya juga geser ya teman-teman. Saya siapkan ini, jadi kalau tumpah ke sini, ini media tanam bekas juga. Karena kita akan cek bagian bawahnya, apa bagus akarnya sampai ke bawah. Kalau bagus ya otomatis dipakai semua medianya ini. Yang ini dipakai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dipakai poros? Jadi kalau akarnya tidak bermasalah, nah ya kan, tidak ada masalah akarnya. Memang agak ringan teman-teman. Ini sampai ke bawah nih. Nah, bagian bawahnya ternyata kelihatan agak padat ya. Jadi saya buang bagian bawahnya. Agak padat bagian bawahnya. Wih, putus akarnya teman-teman. Tidak apa-apa. Putus karena banyak aja akarnya.
ada yang putus. Saya ginikan. Yang putus juga akar sudah tua. Ada anunya teman-teman. Ada tadi cacing lari sembunyi. Pantas bagian bawahnya keras, ada cacing. Tetap dipakai yang bagian atasnya karena ya bagus saja. Bagian bawahnya aja saya buang. Nah teman-teman, ternyata ada rusak akarnya, tidak kelihatan. Ya mending saya lepaskan semua, ada yang rusak. Nah ini kelihatan ada yang rusak ya, jadi kita potong. Saya akan bersihkan dulu akar-akar rusak. Ternyata bagian bawahnya rusak teman-teman, bagian atasnya bagus, makanya bagus pertumbuhannya nih. Kok ada akar begini, kayak bukan akarnya. Ini akan atasnya bagus saja, ya kan? Berkembang akarnya, makanya kelihatan bagus pertumbuhannya di atas. Seperti ini teman-teman. Saya pinggirkan dulu ini. Saya jeda, saya akan cuci agak jauh kerannya teman-teman, jadi saya jedah dulu. Sudah bersih, saya sudah cuci di keran di samping. Ini kan saya di depan, di teras depan, saya cucinya di samping. Jadi seperti ini ya, panjang ini tidak ada mata tunas karena akarnya rusak. Ya nih, kita buang semua akarnya yang rusak, sudah saya buang tadi. Lanjut ke ini, ke batangnya kita potong. Ini juga sepertinya ada coklat-coklat batangnya, jadi saya potong agak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus sekali kan, tidak ada hotspotnya. Lumayan panjang teman-teman. Saya buang ini kan tidak ada mata tunas juga kan, percuma, tidak ada mata tunas. Kalau sudah seperti ini bagus, akarnya semua kan bagus, ini bagian atas, makanya pertumbuhannya juga bagus. Karena bagian bawahnya yang rusak, karena tadi kan padat bagian bawahnya, bahkan ada cacing tanah tadi. Nah seperti ini, bersihkan dari hotspot, kita olesi betadine. Saya sudah siapkan betadine. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak teman-teman ya, biar meresap ke bekas akar yang kita buang. Sebenarnya tidak ada yang tersisa yang bekas batang, semuanya saya sudah potong tadi. Nah seperti ini kan, meresap. Kita biarkan dulu beberapa menit, jadi meresap sampai ke dalam. Setelah saya jeda, ini sudah meresap betadinnya. Kelihatan hitam teman-teman ya kan, tidak bergerak lagi, hitam, sudah meresap. Kalau begini ya sudah aman. Walaupun tidak ada hotspotnya, sebaiknya kita kasih betadine. Ya saya tidak buang sebagian daunnya karena ada saja akarnya ya. Tinggal kita perbaiki posisinya di tengah-tengah. Ya kita pelan-pelan kita kasih melingkar akarnya ya, jangan sampai patah. Jadi cari amannya dulu. Nah begini ya, begini sudah aman ya teman-teman, pas di tengah-tengah. Kita tinggal tambah media tanam baru lagi di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dekat akar dulu supaya berdiri. Dekat akar ini berdiri dia, ada yang tahan. Nanti belakangan bagian pinggir. Nah sudah tertutup semua akarnya. Tinggal ya kasih banyak-banyak, tapi tidak penuh ya teman-teman. Kalau saya menanam itu tidak penuh. Nanti ditambah lagi media tanamnya kalau sudah tumbuh. Pelan-pelan saja ditekannya, tidak boleh dipaksa karena bisa patah akarnya tadi. Kalau ditekan keras-keras, pelan-pelan saja begini ya.
walaupun pelan-pelan ya kan. Nah, sudah berdiri kan, tinggal ditambah lagi di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah sampai banyak ya. Tapi kalau saya tidak boleh penuh. Kenapa? Agar tidak tumbuh jamur dan bakteri sebelum berkembang akarnya. Jadi aman kalau tidak penuh medianya. Nanti ditambah saat sudah bagus pertumbuhannya. Masih goyang-goyang teman-teman ya. Kita masih tambah ya, sambil tekan-tekan sedikit. Masih goyang-goyang. Medianya agak lembab ya teman-teman. Jadi karena lembab media tanam baru ini tidak perlu disiram. Nah, sudah kuat berdirinya. Dia tanamnya di atas setengah teman-teman ya, tapi tidak penuh. Akarnya juga sudah tertutup semua, batangnya bahkan tertutup sebagian. Jadi beginilah cara mengganti pot tanaman Aglonema emerald. Cara paling aman. Cara seperti ini sudah terbukti. Kalau seperti tadi, bagian atasnya tidak ada masalah akarnya, yang bermasalah di bagian bawah ya. Karena medianya tadi padat agak bagian bawah. Padahal poros, terasa poros kalau diangkat karena bagian atasnya memang poros. Namun saya ganti secara keseluruhan. Bahkan setelah saya cabut ada akarnya yang lonyot, jadi harus dibersihkan. Insya Allah aman dengan cara seperti ini. Cara mengganti pot Aglonema emerald yang sangat cantik dan subur. Sebenarnya subur nih ya. Nah, bertambah terus tunasnya, terbukti ini tunas. Nah, ya kan, tunasnya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya Aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.